pakai mati nasihan Tuhanmu. Hai tunghatoklah osam kudoi, dia maharta nahon dingolunun, olong na polin na mamotongi. Hai dang adong nahon di atas tanoon, masana ulilaw sa kudoi, olong nilohan nahon na manokton, ola ni Jesus no mo'y jupangin. Allo jamu biloto tuhata, siya ni narobalos ni olong na iyas no sinabuhomu, say gotilomu paluin nihin. Ay dang adong dahon di atas tanoon, masana ulilaw sa kudoi, olong nilohan nahon na malokton, ola ni Jesus no mo'y jupangin. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu lagi Jumat 21 Agustus 2026. Kita akan menjalani hari ini, tapi sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan dan kasih setiamu di hari yang baru, berkat yang baru. Kami akan jalani di dalam pengasihan-Mu. Ajar kami mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bapak Ibu, kadang kita merasa berbuat baik itu sia-sia. Bukan karena kita tidak tahu apa yang benar. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi ketika melihat orang lain di sekeliling kita tidak berbuat hal yang sama, bahkan sebaliknya, maka dalam pemikiran kita muncul sebuah hal yang sangat manusiawi. Kalau mereka bisa, kalau mereka tidak peduli, mengapa saya harus terus melakukan yang benar? Atau saya sudah berusaha baik, tapi kenapa dia malah membalas dengan cara yang jahat? Kenapa mereka malah tidak peduli? Paulus sedang menghadapi persoalan seperti itu di jemaat Tesalonika. Beberapa orang di dalam jemaat tidak mau bekerja. Mereka bahkan hidupnya tidak teratur, bahkan mencampuri urusan orang lain. Padahal Paulus dan rekan-rekannya sendiri telah memberi teladan dengan bekerja dan tidak menjadi beban bagi jemaat. Karena itu Paulus menegur mereka dengan keras, orang yang tidak mau bekerja jangan hidup dengan terus bergantung kepada orang lain. Dan kemudian Paulus berbalik dan berkata kepada orang yang lain, dan kamu saudara-saudara jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dengan tegas Paulus sedang membedakan dua kelompok ini. Ada orang yang hidupnya tidak tertib, tetapi kamu jangan ikut menjadi seperti mereka. Ini penting. Paulus tidak berkata kepada jemaat, karena ada orang yang tidak baik, sekarang berhentilah berbuat baik. Ikuti aja mereka semua. Justru sebaliknya, ketidakbaikan orang lain tidak boleh menentukan kebaikan kita di dalam kehidupan. Firman ini mengajar kita di sini. Sebab ada kecenderungan dalam diri manusia untuk membalas keadaan
dengan menjadi sama, bahkan lebih jahat, lebih buruk daripada orang-orang yang berlaku kepadanya. Bila orang lain tidak jujur, kita mulai berpikir bahwa sedikit ketidakjujuran tidak apa-apa. Anggapan kita, nggak apa-apa, kita tidak separah mereka. Bila orang lain mengambil keuntungan, kita mulai berpikir bahwa kita juga harus melakukan hal yang sama. Masa cuman mereka yang untung? Orang lain tidak peduli, kita pun berhenti peduli. Lama-lama kita tidak lagi bertanya apa yang benar di hadapan Tuhan. Apakah hidupku benar? Kita akan berkata, orang lain juga melakukannya, mengapa saya tidak? Emang cuman mereka yang bisa seperti itu? Tapi firman hari ini berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Paulus berbicara di tengah jemaat yang hidupnya memang penuh dan sedang di tengah persoalan nyata seperti itu. Bahkan sesudah ayat ini kalau kita baca, Paulus meminta mereka mengambil sikap terhadap orang yang tidak tertib itu. Namun ketika memberikan disiplin, mereka tidak boleh memperlakukan orang seperti itu sebagai musuh, melainkan tetap menegur sebagai saudara. Jadi berbuat baik menurut Paulus bukan berarti membiarkan semua kesalahan. Bukan berarti tidak boleh mengatakan yang salah sebagai salah. Dan bukan berarti kita harus terus membiarkan diri diperlakukan tidak benar. Kita diam, kita menerima saja. Bukan itu. Karena kebaikan Kristen tidak sama dengan kelemahan dan ketakutan. Kebaikan berarti tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, bahkan ketika lingkungan di sekitar kita tidak membantu kita untuk melakukannya, dan juga tidak diam untuk setiap kesalahan. Dan disinilah kita perlu memandang kemudian kepada Kristus. Yesus hidup di tengah dunia yang tidak baik. Yesus mengalami penolakan. Yesus mengalami fitnahan. Yesus mengalami dikhianati. Bahkan sungguh ia tidak diperlakukan tidak adil. Ia mengalami hal yang pahit dari orang-orang di sekitarnya. Namun kejahatan manusia tidak pernah mengubah kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa. Di kayu salib, manusia memberikan yang terburuk kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak membalasnya dengan kejahatan. Bahkan ia membalas dengan menyerahkan hidupnya. Bukan karena manusia yang jahat itu layak menerima kebaikannya, melainkan karena kasih dan keselamatan berasal dari Dia. Itulah Injil. Bapak Ibu, kita sendiri sering tidak mampu, tetapi kita berada di tengah keadaan yang tidak baik. Karena itu Kristus bukan hanya memberikan teladan tentang kebaikan. Ia lebih dahulu menyelamatkan kita dari dosa, supaya kita tidak lagi hidup dikendalikan oleh cara dunia yang sama, balas-membalas, kejahatan dengan kejahatan, ketidakbaikan dengan ketidakbaikan. Kita tidak berbuat baik supaya Tuhan mengasihi kita. Sebaliknya kita berbuat baik karena di dalam Kristus kita telah lebih dahulu menerima kasih karunia-Nya. Maka hari ini jangan biarkan keburukan orang lain menentukan sikap baikmu. Kalau lingkungan kita tidak jujur, tetaplah jujur. Karena orang lain berhenti peduli, jangan berhenti mengasihi. Kalau orang lain membalas kejahatan, jangan ikut mengambil jalan yang sama. Bukan karena kita lebih baik dari mereka, tetapi karena kita sedang belajar hidup menurut jalan Kristus. Karena kamu adalah anak Tuhan, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang baik bagi sesama. Tuhan yang baik bagi semua. Mungkin kebaikan kita tidak akan selalu dilihat, tidak akan selalu dihargai, tidak akan dibalas dengan kebaikan. Mungkin tidak mengubah orang lain seperti yang kita harapkan, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Sebab kebaikan orang percaya tidak pernah ditentukan oleh balasan siapapun. Kita tetap melakukan yang baik,
Sekali lagi, karena Tuhan tetap baik. Jadi hari ini, jangan ikut menjadi buruk hanya karena dunia menjadi lebih buruk setiap waktu. Jangan ikut menjadi buruk hanya karena engkau hidup di tengah lingkungan yang buruk. Tetap baik, bukan karena dunia selalu baik terhadapmu, tetapi karena Kristus yang selalu baik untukmu. Amin, kita berdoa. Tuhan kami yang baik, Engkau sungguh adalah yang terbaik dalam hidup kami, dari segala apapun yang kami miliki, dan dari segala apa yang terjadi. Tuhan, mungkin lingkungan sekitar kami, atau dunia ini sedang berjalan kepada kehancuran, kepada ketidakbaikan. Tuntunlah kami menjadi orang yang berbuat baik, supaya ketika dunia, orang-orang mencari kebaikan, boleh menemukan kebaikan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau Bapa kami yang setia, kami ikut Engkau hidup di tengah dunia ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertaimu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.